Halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, hari ini saya ingin kembali menceritakan bagaimana pengalaman saya bersama dengan Tuhan ketika saya harus bersama-sama dengan teman saya yang positif COVID. Kejadiannya ini terjadi pada bulan Juli ini ya, di mana saya dan dengan teman saya ini kita akan vaksin untuk yang kedua kalinya. Memang vaksinnya jauh di BSD. Pada waktu itu kita janjian pagi-pagi kita mau berangkat ke BSD. Saya nunggu teman saya ini, tapi saya dengan supir saya udah ada di dalam mobil. Teman saya kemudian baru datang. Ketika dia datang, dia tanya mau pakai mobil saya atau mobil kamu. Saya pikir saya udah supir di mobil, ya udah pakai mobil saya aja gitu ya. Udah, kemudian dia masuk ke mobil saya. Ya agak parno juga sih ketika dia masuk ke dalam mobil, dia batuk-batuk. Teman-teman, sekarang ini memang kalau kita ngelihat ada yang di sekitar kita batuk-batuk itu pakai masker gitu ya. Iya sih, kami jalan berdua menuju BSD itu kita udah double masker ya, karena memang dianjurkan oleh pemerintah untuk double masker. Ya, udah, kenapa lo mbak gitu kan ya, aku bilang gitu ya. Ini gue batuk-batuk, tadi malam juga gue migrain, jadi gue agak-agak gak enak badan, dia bilang gitu. Nah, kemudian teman-teman pada waktu di tol, teman saya ini ditelepon sama anak buahnya di kantor, diinfoin bahwa di kantornya itu ada yang positif COVID. Saya tambah parno lagi ya teman-teman. Saya agak parno lagi. Kemudian saya, waduh, aku bilang gitu ya. Terus dia cerita, waktu di tol dia cerita bahwa sebelumnya juga ada temennya orang kantor juga yang kena COVID gitu. Jadi ada dengan hari itu ada 2 orang yang kena COVID. Ya, kemudian saya agak worry sebenarnya ya. Tapi kan nggak mungkin ya kita turun di jalan tol itu gitu ya. Kita juga nggak ngeh kalau harus buka jendela kaca dan sebagainya. Ya udahlah, santai aja, pasrah. Tapi memang kalau misalnya lagi ngobrol gitu, saya nggak berhadapan dengan dia, saya buka muka, saya menghadap ke depan atau saya melihat ke jendela luar. Ya di situ rasanya ya nggak takut-takut sih, karena saya udah pernah kena COVID, jadi saya agak takut. Kemudian sampailah di BSD, kemudian ya sempat saya makan ya di mobil, saya makan karena kalau divaksin kan harus makan, tapi saya buka masker, saya makan, tapi dia nggak. Aku sempat bilang sih, makan mbak, makan rotinya gitu ya, tapi dia nggak buka masker dan dia nggak makan. Sudah sampai di tempat kita vaksin, kita tunggu. Kebetulan karena kami berdua barengan datang, jadi kita duduknya berdampingan. Jadi benar-benar dampingan, tidak ada jarak. Jadi sebelah-sebelahan gitu ya. Kemudian dia buka masker dan dia makan rotinya. Kalau saya nggak buka masker gitu ya, saya udah pakai masker terus. Sampai kita divaksin, kemudian saya divaksin, teman saya itu tidak divaksin karena dia memang nggak enak badan dan batuk-batuk. Kemudian dia dia itu minum obat paracetamol, jadi dokternya bilang nggak boleh gitu ya, jadi dia nggak divaksin. Kemudian teman-teman sampai akhirnya kita pulang ke rumah, dia sempat masuk ke rumah sebelum dijemput. Ya, sebelum dijemput saya memang sempat ngomong sama dia, mbak lo PCR lah mbak gitu ya, karena aku lihat batuknya agak parah sih, Dia duduk di belakang sopir saya, memang saya di sebelahnya, kita duduk berdua di belakang. Kemudian pulang, kemudian dia jemput, dia sempat masuk, kita masuk rumah memang disemprot ya, badan kita disemprot disinfektan. Kemudian dia pulang, saya agak worry sih, jadi saya jauh-jauh dari keluarga saya di kamar sendiri, saya pokoknya jauh-jauh, nggak deket-deketan gitu, makan juga sendiri dan sebagainya. Sampai akhirnya besokannya hari Rabu,
Dia telepon saya, "Lucy, gue positif," katanya, sambil gak enak gitu sama saya. "Bagaimana dengan lo sama sopir lo?" gitu. Aku bilang sih baik-baik aja sih, Mbak, gitu, yang masih baik-baik aja sih aku bilang gitu. Tapi dari situ memang was-was banget karena ya kita deketan ya, selama di mobil kita deketan, jaraknya tuh udah bukan jaga jarak lagi, udah nggak ada jarak gitu ya, karena deketan. Mobil saya kecil, jadi jaraknya juga kita duduk di belakang juga deketan gitu ya. Apalagi waktu di vaksin itu ya deketan terus gitu. Sampai akhirnya udah itu hari Rabunya. Kemudian hari Sabtunya itu supir saya, hari Senin supir saya telepon kalau dia nggak masuk kerja. Kenapa? Karena dia batuk dari hari Sabtu. Dia udah ke dokter bilang bahwa dia radang paru-paru. Tapi pada hari Selasanya dia PCR, ternyata dia dinyatakan positif. Waduh, dia ketularan ya teman-teman, dia ketularan. Saya takut banget, pada waktu itu saya takut banget. Saya ya ada ragu-ragu sih, kena nggak ya gitu ya. Tapi benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Saya ketika saya mendengar supir saya batuk aja saya udah tenging. Waktu semenjak teman saya bilang kalau dia positif, saya juga udah berdoa sama Tuhan. Saya bilang selalu dimanapun saya berada, saya jalan, saya mandi, saya ngapa-ngapain, pokoknya saya tenging di dalam nama Yesus. Tidak ada COVID di dalam tubuh saya, tidak ada COVID di dalam rumah ini, saya tenging di dalam nama Yesus. Terus saya berdoa seperti itu teman-teman. Saya takut banget kena COVID karena menurut saya kena COVID itu makan waktu yang cukup panjang, makan waktu yang cukup lama ya, karena dia harus saya waktu itu aja hampir 1,5 bulan untuk karantina, masuk rumah sakit dan sebagainya. Saya nggak mau seperti itu lagi teman-teman. Jadi saya terus berdoa sepanjang hari saya berdoa seperti itu karena rasa takutnya saya dan saya tidak mau kena COVID lagi. Kemudian selama 10 hari sopir saya isoman nggak masuk. Kemudian ya saya selama 10 hari saya menunggu ya apakah saya kenapa tidak. Tapi dalam hal ini saya benar-benar berdoa kepada Tuhan bahwa saya nggak mau kena COVID. Saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Saya yakin dalam nama Yesus saya nggak mau kena COVID gitu. 10 hari yang berlalu saya merasa lega bahwa saya aman. Memang ya kalau saya suka pegang-pegang leher saya, demam nggak ya gitu ya, rasanya aduh semuanya serba salah gitu ya. Tapi ini yang saya mau saksikan bahwa saya yakin bahwa semuanya itu karena Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan saya sakit karena Tuhan tahu apa yang sudah saya alami sebelumnya. Ya, Tuhan tahu yang terbaik bagi saya lah, yang penting itu. Dia tidak mau saya menderita lagi karena COVID. Ini yang saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya. Ya, kayaknya nggak mungkin banget. Jadi kalau saya cerita dengan orang lain, kayaknya nggak mungkin banget kalau saya nggak kena. Kalau orang bilang mungkin lo imunnya masih kuat, lo mungkin antibodinya masih bagus. Kenapa waktu itu kan kena COVID dan udah vaksin 1 kali gitu ya. Apapun itu, saya cuma melihat bagaimana Tuhan menolong saya. Tuhan tidak membiarkan saya sakit. Tuhan tidak membiarkan saya menderita lagi karena COVID. Jadi saya yakin bahwa semua ini adalah pertolongan Tuhan. Ini hal yang kecil mungkin buat teman-teman yang mendengar, tapi hal ini adalah hal yang besar yang mulai saya alami bersama dengan Tuhan. Karena menurut saya ya iyalah pengalaman COVID kemarin itu sudah luar biasa dan saya tidak mau lagi gitu. Ini hal yang luar biasa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Saya yakin bahwa semua ini karena Tuhan yang memberikan kepada saya kelegaan, Tuhan yang menghindarkan saya dari COVID, Tuhan yang ya manusia itu bisa lemah ya. Kalau saya melihat gitu ya, saya udah pernah kena COVID, tapi kenapa saya lalai ya? Begitu ada teman di sebelah batuk, dia satu mobil dengan saya nggak punya pikiran untuk membuka jendela dan segala macam gitu ya. Ada aja gitu ya, lalai itu ada aja. Tapi ini pengalaman yang sangat berharga. Jadi kalau saya bicara lagi, kemarin itu terakhir dia udah sembuh dari COVID-nya, dia udah ketawa-ketawa, saya bilang sama dia bahwa supir saya kena COVID, dan saya juga bilang sama dia bahwa lain kali kalau kita batuk-batuk kita harus tegas. Artinya
kita nggak boleh sama-sama gitu ya, nggak boleh gitu ya, lebih baik kita di rumah aja. Dan ya itu bahaya juga kalau misalnya andai kata ya orang lain tertular, itu juga merepotkan ya, merepotkan. Kayak supir saya hampir 1 bulan dia nggak masuk kerja jadinya kan, ya banyak hal yang dirugikan gitu ya. Jadi di dalam hal ini kita harus tegas. Kalau ada orang yang demam, ada orang yang batuk-batuk di sebelah kita, hindari, jangan sama-sama, hindari. Itu pengalaman saya yang apa yang saya alami. Walaupun kita udah pernah kena, tapi jangan lalai. Jadi kita harus benar-benar menjaga prokes kita, jaga jarak, pakai masker double. Sekarang pakai masker double karena virus deltanya ini luar biasa. Kemudian cuci tangan, itu penting banget teman-teman. Jadi ya saya kembali mengingatkan kepada kita semua, ayo sama-sama saling mensupport ya, saling mensupport untuk tidak lalai, untuk tidak melakukan hal-hal yang salah. Tapi segala sesuatunya harus tegas. Dalam hal ini kita harus bicara dengan tegas. Itu aja sih yang saya mau saksikan. Semuanya ini adalah kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya untuk menghindari COVID yang kedua kalinya. Itu banget ya, nggak mau lagi. Itu aja sih teman-teman, kiranya ini boleh menjadi berkat ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan siap menarik kita dari kelemahan kita. Tangan Tuhan selalu mendekat kita untuk kita dilindungi oleh Dia. Terima kasih teman-teman, kiranya semua ini boleh mengingatkan kepada kita semua untuk kita boleh saling menjaga satu dengan yang lain dengan prokes yang memang harus diterapkan dimanapun kita berada. Sampai jumpa.